Selamat siang Prof, selamat siang teman-teman sekalian. Pada siang hari ini saya akan sedikit membawakan overview tentang Berapa generative slide, design. Stefan? Oke Prof, Berapa slide? 100 kayaknya Prof. Bisa saya skip nanti Prof. Yang Ya, buat ya. berapa Jam menit 2 Prof? itu bicara round table discussion. Ya, silakan. Silakan, Stefan. Ya, mungkin kita bicarakan kembali lagi untuk kita membicarakan tentang degeneratif, kita membicarakan tentang anatomi yang mengalami kelainan. Sebenarnya kelainan degeneratif itu berhubungan dengan anatomi tanpa trauma kalau mau dikatakan. Kelainan-kelainan dari anatomi ini entah lordosis cervical yang hilang, lordosis lumbar yang hilang, ada nanti kalau kita tarik garis-garis ada pelvic tilt yang mungkin sudah pernah dibicarakan oleh Prof. Cok, pernah dibawakan juga oleh Prof. Cok saat webinar. Nanti akan saya masukkan salah satu garis yang dapat kita jadikan acuan. Pernah dibicarakan minggu lalu tentang balance dari spine. Nah itu balance ini bisa dilihat dari pelvic tilt, dari plumb line C2 C7 atau plumb line C7 sakral. Jadi banyak sekali yang bisa melihat, dan kelainan-kelainan degeneratif ini secara kualitatif mungkin tidak terlalu bermakna, dalam artian klinis pasien tidak ada permasalahan, tetapi secara kuantitatif yang dapat dilihat dari radiologi dapat tampak. Nah itu yang harus kita perhatikan. Ya, mungkin kita skip. Nah ini sedikit untuk diingat ya, cervical canal itu diameternya kurang lebih 18 mm. Ya. Tetapi tidak semuanya penuh oleh spinal cord. Jadi itu yang penting untuk diingat, tidak semuanya penuh. Spinal cord itu hanya mengambil tempat sekitar 12 sampai 13 mm. Jadi masih ada sisa sekitar 5 mm ini. 5 mm ini nantinya bisa mengecil kanalnya itu, entah karena dari awal stenosis, jadi memang ada yang bersifat kongenital, atau yang nanti akan kita bicarakan karena degeneratif. Jadi masih ada kompensasi 5 mm. Sampai sudah di atas itu baru bisa menimbulkan gejala. Oke, ini kita skip. Nah, ini untuk anatominya, ligamen-ligamen yang nanti berperan. Ini sudah ada gambar-gambarnya, tinggal kita lihat saja. Jadi ada anterior, ada posterior longitudinal ligamen, ada flavum di sini, ya biasanya warnanya kuning sebetulnya. Ada interspinal dan supraspinous ligamen. Dede kebetulan mungkin sudah gabung, tadi saya sempat menginfokan. Dede kalau misalkan kita biasanya mau jahit apa semuanya, kembalikan lagi otot-ototnya itu ke ligamen-ligamen ini. Jadi entah misalkan kita jahitnya pas sejajar dengan interspinal, ya kita jahitnya di sini. Jadi biar ototnya kembali lagi ke tempat semulanya. Ini sedikit tambahannya. Ini biomekanik yang sudah sempat saya jelaskan minggu lalu juga. Poinnya adalah fleksi ekstensi itu overall banyaknya adanya di bagian subaksial dan rotasi adanya di atas. Jadi saat kita melakukan fiksasi, bila kita lakukannya occipital sampai T1, ya harus kita KIE lagi sekali kepada pasien, akan kehilangan kemampuan fleksi aksial dan sebagainya. Nah, cedera ini kalau untuk trauma dapat disebabkan oleh banyak hal seperti ini. Nah, mungkin untuk general dulu, banyak pasien tadi yang sudah saya katakan tidak memiliki simptom. Ya, entah itu di lumbal, ini contoh yang di lumbal ya. Degeneratif spine disease itu bisa dari tulangnya, bisa dari diskusnya, bisa dari ligamennya, dari jaringan-jaringan penyokong maksudnya. Ya, ini seperti ini. Pasiennya kehilangan ketinggian diskusnya, ada spondylosis lumbalis, tetapi bisa saja dia tanpa gejala. Ya, tidak jarang memang seperti itu, degeneratif, atau mungkin nanti ada disc herniation tanpa gejala. Ya, bukan berarti kita harus operasi walaupun tanpa gejala, karena indikasi operasi itu memang sangat amat susah, dan saya baca beberapa buku tidak ada yang seperti kita operasi EDH lah. EDH volume sekian operasi, EDH volume sekian non operasi, tidak seperti itu. Jadi kita harus bisa memperhatikan klinis pasien juga. Ya, dapat kita temukan gejala-gejalanya, baik itu kompresi saraf karena radiksnya yang terkompresi di radikulopati, atau cordnya sendiri jadinya myelopati, atau axial pain. Itu yang sering-sering muncul nanti, entah di level cervical, entah di level torakal, atau di level lumbal. Jadi kita harus mengenal gejala umumnya itu.
Nah, ini untuk sedikit gambaran, nanti akan ada lagi di belakang. Diskus yang normal, ya ini di T2 kelihatan dia banyak waternya, jadi putih. Mulai ada kelainan, degenerative disc disease, dia mulai tampak menghitam, yang berarti water content-nya mulai hilang. Water content hilang berarti dia kehilangan, dia sudah mulai dehidrasi, kehilangan elastisitas. Jadi sesuatu diskus ini yang sebetulnya berfungsi sebagai bantalan, kehilangan fungsinya sebagai bantalan, justru dia menjadi kerikil di sana karena mengeras dia bisa di sana. Yang sering terjadi pada degeneratif. Ya, jadi untuk disc herniation langsung saja, ini ada banyak contoh-contohnya. Ceritanya ini pada setiap level. Jadi normal disc itu kira-kira seperti ini, bentuknya bagus, rapih, ya itu kita saat normal. Lalu degeneratif ini dia mulai kehilangan cairan, kehilangan kandungan airnya, akhirnya dia semakin menipis, semakin mengeras, dan bisa menimbulkan bulging. Bulgingnya itu dapat seperti ini kalau di buku dikatakan, ada yang bisa symmetrical ke segala arah, ada yang broad base herniation, ada yang focal herniation ke salah satu sisi, ada yang protrusi, ada yang ekstrusi. Nanti akan ada gambarnya lagi di depan. Nah, bisa degenerative spine disease ini kan bukan hanya diskus. Nah, bisa dibarengi juga dengan tulangnya ini, ada osteophyte formation. Maaf ini agak sedikit menumpuk. Jadi, untuk herniasi itu bisa sentral, bisa paramedian, bisa foraminal, ya, foramen. Jadi banyak tipe-tipe herniasi. Ini salah satu contoh-contoh herniasi. Nanti herniasi ini Nah, ini yang saya tadi bilang ada beberapa jenis. Jadi kalau kita bicara ada yang prolaps, ada yang ekstrusi, protrusion, extrusion, dan sequestration. Ada buku yang mengatakan, ini buku salah satu buku, protrusion itu dikatakan apabila diameter dari base-nya itu yang pas di bawah sini, base-nya itu adalah lebar terbesar dari keluarnya diskus. Sedangkan ekstrusi, bila diameter dari base-nya ini, lebar base-nya ini, bukanlah yang paling lebar. Jadi seperti ini, di tengah-tengah ternyata ada yang lebih lebar daripada base-nya, ini disebut ekstrusi. Ada sumber lain yang mengatakan protrusi atau prolaps ini apabila dia nukleusnya memang herniated, tapi dia masih terbungkus di dalam annulus fibrous. Sedangkan ekstrusi, annulus fibrosnya juga sudah rusak, jadi dia sudah keluar. Tetapi masih menjadi kesatuan nukleusnya dari dalam, dari bagian tengah sampai ke luar. Sedangkan sequestrasi adalah bila nukleusnya sudah keluar sampai sequestered dan terpisah dia seperti ini, terpisah dia dari kawan-kawan yang ada di tengah sana. Ya, jadi seperti ini, bulging, ya, extruded. Bila dia sudah terpisah, nuclear fragment, ya kita sebutnya sequestered. Ya. Nah, cervical spondylosis ini banyak sebetulnya yang bisa kita bahas di sini. Bisa kita bahas tersendiri di degenerasi dari cervical ini. Penyakit degeneratif ini tumpang tindih. Kalau kita baca buku tidak ada yang mengklasifikasikannya jelas. Mungkin kalau trauma justru lebih jelas, kita bisa klasifikasi trauma spine, ada yang di OC junction, ada yang subaksial, torakal, lumbal, mungkin lebih gampang. Tapi saat kita bicarakan degeneratif, ada yang membaginya disc problem, ada yang mengatakan disc problem itu harusnya digabungkan, ada yang dipisahkan, begitu juga dengan osifikasi ligamennya. Jadi memang luas sekali kalau kita membaca buku ini. Saya coba merangkum sedikit. Jadi patologis prosesnya adalah adanya stres dan strain regangan yang berlebihan oleh karena biomekanik. Itu patologi proses yang mendasari pada spondylosis. Juga bisa nanti menyebabkan degenerasi, atropati dari faset, dan OPLL. Tapi OPLL pada tahap ini nanti akan saya bahas tersendiri lagi. Jadi ya kehilangan dari viskoelastisitas, tinggi diskusnya hilang, volumenya hilang karena water content-nya sudah mulai berkurang. Ya, jadi ada stres yang akan merusak anulus. Anulus itu yang membungkus dari nukleusnya itu, dibungkus oleh anulus. Apabila dia mulai hilang water content, mulai lemah, akhirnya gampang terjadi protrusi disc. Ya, seperti ini. Jadi ada lagi satu temannya yang tadi saya sudah jelaskan, bone spurs atau kita biasa bilang osteophyte. Nah, seperti judulnya pasti degeneratif berhubungan juga dengan umur. Jadi pada pasien-pasien di sini dikatakan untuk laki-laki di atas 50 tahun 90% memiliki cervical spondylosis.
pada perempuan lebih tua lagi sampai 60 tahun. Yang artinya kita sendiri tahu tidak semua pasien yang tensi, tindakan-tindakan yang kita lakukan karena mungkin saat saya membicarakan hal ini teman-teman presiden terutama belum banyak yang ber dan benar tensi yang baik dan benar itu seperti apa. Kita harus tahu. Nah, untuk myelopathy biasanya gejala-gejalanya seperti ini. Bisa UMN bisa ada long track dysfunction. Ada decrease dari dexterity, jadi ketangkasan dari motorik halus itu hilang, dan ada patologis refleks biasanya, itu myelopathy. Nah, untuk melihat nanti kita bisa melihat keseluruhan, mungkin di sini plumb line salah satunya untuk melihat sagittal balance yang tadi sudah sempat saya jelaskan. Ya, dynamic foto. Ya, kalau nggak salah ingat waktu itu ada yang pernah bertanya dynamic foto pada pasien trauma. Kalau pada pasien trauma seperti sudah dijelaskan, memang harus pasiennya yakin sadar baik, tidak ada permasalahan dan lain sebagainya baru bisa. Tapi pada pasien-pasien degeneratif, boleh kita lakukan bila gejalanya nyata, ternyata kita foto polos, kalau nggak ada permasalahan, kita lakukan dynamic foto untuk melihat pada saat pergerakan dinamis dia ada permasalahan atau tidak sebetulnya. Jadi gunanya di sini. Dan ini sagittal balance, plumb line, ya jadi plumb line itu kita tarik garis, kita harus punya fault spine, setidaknya terlihat dari C7 sampai S1. Kita lihat dari wall spine sagittalnya, dari tengah-tengah C7 ini, sampai kita tarik garis 90 derajat ke bawah. Kita lihat di S1-nya ini, apakah dia mengenai ujung dari postero superior, jadi ujung belakang atas, ya, ujung paling muncul di belakang atasnya ini, kena nggak dia? Kalau kena, normal. Kalau maju atau mundur, batasnya hanya boleh dalam 2 cm. Jadi kalau dia maju ke sana 2 cm, ada yang mengatakan 1,7, tapi di buku lain mengatakan 2 cm. Jadi lebih mudah kita ingat 2 cm maju atau 2 cm mundur. Itu tidak normal. Itu normal. Kalau misalkan lebih dari itu baru kita katakan tidak normal. Nah, ini untuk yang MRI, harusnya bisa juga kita lihat yang CT scan tadi saya gambarnya. Ya, ini untuk manajemen yang tadi saya katakan, kebanyakan memang dengan konservatif dikatakan dapat membaik. Untuk axial pain-nya, intinya semua hanya dengan, karena umumnya mereka datang dengan kondisi nyeri ya. Jadi biasanya kita kasih analgetik, bisa membaik atau dengan tindakan-tindakan facilitated injection atau radiofrekuensi. Semoga nanti kita bisa mencoba untuk radiofrekuensi, bisa membaik. Nah, untuk operasinya itu kita harus punya konsep. Satu, kita harus mendekompresi apa yang sudah menekan, karena pasti kan jawaban pertama adalah compression. Jadi kita harus dekompresi jadi jawabannya. Dan kita harus sebisa mungkin mengembalikan alignment normal. Gimana lihat alignment normal? Salah satunya kita bisa lihat sagittal
global sagittal balance, entah dari plumb line atau dari garis-garis lainnya, pelvic tilt-nya. Selanjutnya kita harus prevent further deformity, jangan sampai tindakan kita terlalu aneh-aneh, akhirnya deformitas baru lagi muncul dari pasiennya. Ya ntar untuk anterior atau posterior, masih banyak sekali perdebatan di luar sana, tidak ada yang mengatakan kayak begini anterior, kayak begini posterior. Di buku ada yang mengatakan memang judulnya adalah anterior direct decompression, kalau posterior indirect decompression. Dan untuk central atau posterolateral discus sebaiknya digunakan yang anterior. Untuk posterior untuk yang lebih dari 3 level. Nah, cuma semakin berkembangnya ada yang mulai mengerjakan lebih dari 3 level pun dengan anterior dan dikatakan berhasil. Jadi ya kita harus setidaknya mengerti lah. Ini mungkin kalau untuk posterior bisa laminectomy atau laminoplasti. Ini yang sempat dijelaskan oleh Prof. Cho yang tadi kita lakukan. Surgical choice-nya pada pasien dengan non-traumatik sebetulnya laminoplasti. Ya, sedangkan dengan laminektomi dengan traumatik adalah laminektomi fusi. Nah, sekarang jawabannya kalau pasien seperti yang mungkin tadi kita lakukan tindakan di IBS, pasien non-traumatiknya ada, degenerative disease, pasien traumatiknya ada, kita ambil jalan tengah, akhirnya kita ambil laminoplasti fusi yang sekarang mulai kita sering galakkan untuk dikerjakan. Nah, ini untuk anterior dan sebenarnya untuk posterior. Intinya untuk anterior kita direct decompression, apa yang menekan itu yang kita hilangkan. Ya. Kemudian selanjutnya untuk OPLL. Ya, OPLL ini ditemukan pertama kali di Jepang. Ya. Kalau kita baca OPLL ini, semoga teman-teman masih ingat Prof. Mizuno, bahkan di buku Yoman pun banyak yang mengambil teori-teori dari beliau, dari Prof. Mizuno. Jadi karena memang di Jepang itu insulinnya tinggi sekali, sampai 4%. Dibandingkan dengan, kita lihat semakin ke bawah, ada beberapa epidemiologi yang saya paparkan. Ternyata memang dibandingkan dengan tempat-tempat lain di Jepang itu sangat tinggi. Ada yang mengatakan memang ini penyakit khusus orang Jepang, tapi ya tidak mungkin ya, kita tetap juga di populasi lain. Jadi ada osifikasi dari atau penulangan dari PLL-nya itu dan lebih umum ditemukan pada laki-laki dengan rasio sekitar 2:1 banding perempuan. Nah, ini pathological change-nya ada perubahan dari gray matter dan juga pada perubahan dari white matter. Jadi ada perubahan dari gray matter di mana ada penipisan atau pendataran dari anterior horn. Horn kan harusnya ya namanya horn tanduk, harusnya dia cenderung agak maju karena ada penekanan, dan penekanannya ini dari anterior, jadi dia semakin flatten atau mendatar. Yang dari white matter-nya ada kerusakan myelin-myelinnya dan loss of action-nya. Nah, ini gambarannya yang ada penekanan dari arah anterior, jadi dia mulai mendatar. Ini untuk staging-nya. Jadi ada yang stage 1, mild compression, moderate compression, dan cystic necrosis. Cystic necrosis itu yang seperti ini. Ya, jadinya yang diberi tanda panahnya adalah prominent thick vessel, di tengah-tengahnya dikatakan adalah cystic necrosis. Nah, seperti ini jadinya. Direct compression dari posterior longitudinal ligament. Clinical manifestasinya kurang lebih sama, myelopathy, radiculopathy, dan axial discomfort. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Ya, ada yang mixed type, ada yang simple, segmental, dan continuous. Ya, ini continuous ya nyambung semuanya, segmental dia lompat-lompat, mixed type dia ada yang nyambung, ada yang lompat. Ya, manajemennya tergantung dari kondisi pasiennya itu sendiri, bisa konservatif dan memberikan end-stage. Untuk surgicalnya kapan dilakukan? Nah, ini beberapa indikasinya. Bila ada myelopati yang progresif, nah itu kita jangan sampai menunda. Jadi pasien sebelum mulai ada myelopati, apalagi sampai ada penurunan fungsi motorik, segera tindakan dikatakan. Apalagi ada ini upper extremity weakness, kelemahan, nah, itu kita harus lakukan tindakan. Tindakannya bagaimana? Untuk posterior disarankan memang laminoplasti. Nah, ini ada contoh laminoplasti yang seperti ini, ciptaan orang Jepang juga. Ada basket seperti ini. Mungkin tadi saat OK kita gunakan spacernya ini pakai spongostan, polacure supaya dia mencegah ini kembali lagi, karena mini plat kan tidak akan bertahan seumur hidup. Nah, di sini dia ada khusus basket, jadi khusus untuk laminoplasti, dia seperti ini, open door laminoplasti ini seperti satu sisi. Nah, ada yang bilang mengatakan bisa dari anterior apabila segmental OPLL. Ya,
Selanjutnya pada OPLL ini ada temannya adalah dural osifikasi. Harus hati-hati kita. Jadi di belakangnya osifikasi yang sudah terjadi karena PLL, ada dura juga yang ternyata mengalami osifikasi. Nah, ini dura yang osifikasi tipe 1 adalah isolated, tidak ada osifikasi dari PLL, tapi dia ada osifikasi dari dura. Sedangkan tipe 2 ada keduanya, tapi dia double layer, jadi terpisah seperti ini. Ya, ada hyperdense area ini terpisah, ini yang dural, ada yang di belakang. Lalu yang N block type, nah ini hyperdense-nya dia ada yang seperti ekor seperti ini. Ekornya entah ke arah atas atau ke arah bawah bisa. Nah, kemudian untuk tindakan operasinya kira-kira seperti ini untuk yang anterior. Jadi untuk OPLL yang anterior dilakukan korpektomi. Korpektomi dilakukan. Nah, ini harus hati-hati kita ngedrill semua. Ini yang hijau muda ini adalah PLL, yang hijau tua ini adalah osifikasi dura. Ya, kalau dilihat dari ini kita anggap OPLL-nya osifikasi kan PLL-nya, kita lakukan drill sampai semakin tipis sampai hanya tersisa osifikasi duranya saja. Apabila sudah tipis nih bisa kita bantu dengan kirisan plunger untuk mengangkat. Nah, kemudian dipasangkan kits-nya seperti ini, dan untuk osifikasi duranya harus hati-hati, tidak boleh diangkat katanya karena menimbulkan bleeding, perdarahan yang hebat sekali. Justru dibiarkan saja karena kita tidak melakukan dekompresi. Result, ini ada beberapa result yang saya dapatkan dari mereka. Di sana dilakukan dengan anterior 85%, dari 52 pasien improve, ada yang dilakukan korpektomi ini sebenarnya dari anterior baik hasilnya, dan hati-hati ada CSF leakage. Penyebabnya CSF leakage biasanya karena OPLL yang dibarengi dengan adanya dural osifikasi, dan kita mengangkat osifikasi dural, akhirnya bocoran CSF leakage itu salah satu komplikasinya yang thoracic disc herniation. Sebenarnya ini sangat amat jarang ditemukan dan diterapi. Jarang juga memerlukan tindakan operasi, banyak sekali jenis-jenisnya. Gejalanya umumnya sama ya, jadi pain, myelopathy, radiculopathy, ada hypereflect kalau dia tipenya UMN kan. Mungkin untuk ya, ini dikatakan ada 2 jenis, ada yang small atau medium. Dan ternyata yang small herniasi ini 85% masih bentuknya kurang lebih diskusnya sama, dan yang bahkan lebih besar lagi bentuknya masih sama, dikatakan dengan 60% keep their dimension. Jadi bentuk diskusnya masih 60% baik. Dikatakan buat apa kita operasi, ini salah satu pembicaraan yang dikatakan mengenai thoracic disc herniation. Dan sebenarnya pembicaraan mengenai thoracic disc herniation ini tidak terlalu banyak. Dikatakan alasannya salah satunya karena ini, 1, jarang ditemukan, 2, jarang memerlukan tindakan operasi. Ya. Tapi ya, setidaknya kita tentu perlu harus tahu untuk tindakan-tindakannya. Ini ada manajemennya bisa surgical, tapi kita tidak boleh menggunakan manajemen surgical. Maaf nih fotonya bukan ini, ya. Tidak boleh menggunakan manajemen surgical untuk prevention. Jadi memang bila dia sudah bergejala dengan gagal, kita bisa lanjutkan dengan manajemen surgical dengan memperhatikan ini juga Anandagan classification. Ini Anandagan classification-nya ya nanti bisa dilihat, intinya berhubungan dengan radicular pain sama kelemahan motorik. Apabila sudah mulai grade 3 ini mulai diarahkan ke arah surgery. Ya. Nah, ini untuk approach-nya supaya kita tahu pengenalan overview. Ada yang anterior nanti atau ventral disebutkan, bisa thoracoskopik atau transthoracic. Hati-hati ada komplikasi morbiditas dari paru dan juga organ-organ visceral ya. Jadi seperti ini sentral yang transthoracic. Jadi kita ambil dari depan, ini ada bulging, kita lakukan korpektomi sampai di rib dari head dari ribsnya hilang ini sebagian ya. Atau dengan thoracoskopik, pasiennya posisi lateral, dimasukkan 3 probe dari endoskop, 1 di bagian posterior axillary line, 2 di bagian anterior axillary line dikatakan. Jadi kita perlu 3 probe ya, seperti ini kurang lebih 3 probe nanti kita masukkan. Ini ada paru-paru, hati-hati. Nah, ini ada rib head, ini nanti kita drill, kita dibongkar. Ini untuk next video kita, jadi dibongkar sampai lepas semuanya. Lalu ada yang lateral.
Lateral itu teknik lainnya ada dibagi jadi 3, postutransferektomi, lateral ekstrakavitari, dan lateral ekstrakavitari paraskapular. Nah, jadi ekstrakavitari ini nanti akan ada keterbatasannya, tidak bisa dilakukan di atas T5 katanya, karena ada skapula. Nanti makanya kita masukkan dengan lateral paraskapula. Saya sendiri belum terlalu membaca jelas tentang teknik operasinya, kurang lebih seperti ini, postutransferektomi dari lateral. Kita lepas dulu transfer prosesnya sampai head dari ribsnya kita lepaskan. Otot ini bisa kita sisihkan ke arah medial untuk mempermudah pandangan kita. Ya, ini untuk yang ekstrakavitari dikatakan bagus untuk melihat juga daerah ventral, tapi limited untuk di atas T5. Jadi kalau T5 jawabannya kita adalah yang ekstrakavitari paraskapular. Ini yang simple yang dari belakang, laminektomi biasa, tanpa membuang diskusnya. Jadi hanya simple decompression dengan laminektomi, diskusnya dibiarkan. Atau ada yang transpedical. Nah, jadi itu untuk yang thoracic dissemination. Lalu kemudian lumbar disease. Ya, ini dikatakan sering di L4, L5 untuk lumbar spinal stenosis. Disebabkan karena hipertrofi ini facet atau karena ligamentum flavum. Dan gejalanya sering adalah progresif dari nyeri menjalar dari daerah belakang. Kita harus bedakan nanti ada neurogenic claudication dan vascular claudication. Nah, jadi ini kita lihat sisi kanan, ini kan kita lagi lihat potongan aksial nih ceritanya. Sisi kanan itu normal, sisi kiri itu yang ada kelainan, ada mulai ada penyempitan dari lateral recessnya. Ini untuk diameter kanalnya juga bisa kita lihat dari potongan aksialnya seperti ini. Ya, nanti akan ada beberapa jenis. Yang pertama central canal stenosis. Kalau kita lihat ada yang membagi menjadi 3 kalau nggak salah. Central canal stenosis disebabkan oleh karena atau berhubungan dengan adanya hipertrofi dari ligamentum flavum dan facet joint. Ada juga berhubungan dengan bulging dari IVD atau intervertebral disc dan spondylolisthesis. Kemudian untuk lateral recess, yang tadi lateral recess seperti ini ada di samping. Jadi dia lateral recess itu penekanan di daerah lateral recessnya. Di depannya lateral recess itu ada vertebral body, di lateralnya ada pedicle, dan di posteriornya ada articular facet. Nah, hal-hal yang ada di antara 3 ini yang dapat menyebabkan penyempitan dari lateral recess, ini bisa menyebabkan lateral recess syndrome. Nanti foraminal stenosis di lateral lagi, karena foraminal disc protrusion, ini kan tadi sudah saya jelaskan. Nah, foraminal disc protrusion itu kan ada beberapa jenis, sentral, paramedian, foraminal, dan ekstraforaminal. Bisa disebabkan juga oleh karena spondylolisthesis. Ini gambar-gambarnya kurang lebih seperti ini. Central stenosis, ini untuk yang lateral recess, dan foraminal lebih keluar lagi. Lebih lateral lagi. Ya, ini untuk clinical manifestasinya. Ada radiating dari low back pain, increase dari sensitivity dari inflammatory mediator. Jadi dikatakan ada proliferasi dari nervus yang tertekan, dan akhirnya mereka menjadi semakin sensitif terhadap mediator inflamasi yang sudah tambah lagi disebabkan oleh karena penekanannya, jadi semakin lama semakin merasa nyeri. Nah, ini salah satu tes yang dapat kita lakukan, treatment tracing test atau nama kerennya laser test. Ya, nyeri dikatakan di sini 30 sampai 70, ada buku yang mengatakan 70, ada yang buku mengatakan 60%, 60 derajat. Jadi kurang lebih nah ini. Jadi seperti ini caranya. Kita lakukan ekstensi seluruhnya. Lalu kita lakukan flex dari flexion daripada hipnya. Biasanya ini tangan kanan menopang atau menahan dari sendi lutut supaya tidak diluruskan oleh pasiennya. Ya, jadi biasanya fluid normalnya di atas 70 derajat atau 60 derajat bisa, tapi sebelum itu ada nyeri menjalar. Ingat ya, nyerinya menjalar. Nah, katakan bisa ada pemanahan daerah limpa. Sama juga untuk penanganannya bisa konservatif. Kita harus edukasi pasien. Ya, ini yang penting sekali, kita edukasi supaya pasiennya tahu target-target kita
kita untuk konservatif seperti apa, kita yakinkan kepada pasien target-target konservatif kita seperti apa, observasi kita seperti apa, dan apakah 100% berhasil atau tidak, supaya pasien tahu, karena ini kan jadinya degeneratif, semakin ke sana justru bisa yang ada bisa semakin memburuk atau faktor-faktor resikonya semakin memperberat kondisi degeneratifnya itu sendiri. Ya, kapan dilakukan surgical? Satu, kita lihat dari simptomnya, dan kita harus meyakinkan kalau tindakan operasi itu dapat memperbaiki kondisi klinis pasien dan juga fungsional pasien, dan kita harus melihat komplikasi-komplikasi yang dapat terjadi. Penting mungkin untuk general, biasanya gagal konservatif ini dikatakan gagal obat-obatan, kita coba konservatif 6 minggu, gejala masih ada atau bahkan langsung memberat, kita langsung pikirkan surgical. Ini untuk spondylolisthesis. Anterior subluxation dari vertebral body ini yang saya tunjukkan di tumbal. Ya, beberapa ada risk factor, tapi dikatakan risk factor ini semua pada wanita. BMI lebih tinggi lebih berbahaya, lumbar lordosis yang bertambah itu pada wanita lebih berbahaya menyebabkan spondylolisthesis. Lalu kumulatif efek of mikrotrauma, hanya umur yang semakin bertambah itu menyebabkan baik pria maupun wanita dapat berisiko terkena spondylolisthesis. Misalnya milik wanita, dan nanti grading, ada yang mengatakan grading 1 sampai 4, ada yang mengatakan grade 5 itu terpisah sendiri ya. Jadi ada red flag yang harus kita ingat, spondylolisthesis dengan adanya red flag ini berhati-hati, harus segera dilakukan tindakan. Ya, ini grading yang tadi saya maksud, Meyerbeer grading. Rumusnya gampang, kita lihat listesisnya berapa banyak, berapa panjangnya, kita hitung, kita bagi vertebral body kali 100%. Ya. Apabila di bawah 25% sampai nanti di atas 100%. Nah, ini ada yang mengatakan Meyerbeer grade 5 spondylooptosis ini. Ada yang mengatakan dia di luar dari Meyerbeer grade, hanya saja disebutkan spondylooptosis. Jadi hati-hati yang seperti ini. Spondylooptosis berarti spondylolisthesis lebih dari 100%. Artinya sudah benar-benar terpisah atas sama bawah, ini kan masih ini mungkin kira-kira grade 1 listhesisnya. Kalau ini L5-nya sudah sampai di depan sana, berarti kan sudah jauh sekali ke belakang. Nah, itu yang harus kita perhatikan, harus kita hati-hati. Mungkin tambahan sedikit untuk kemarin yang nanya Kevin, mungkin ada online. Apabila ini terjadi di cervical, ada spondylooptosis. Walaupun dia ada di lower cervical, penekanan, tapi apabila spondylooptosis kan hebat sekali dia pergeserannya bisa sampai terjadi kompresi, itu terjadi kompartemen dari spinal cord, jadi gejalanya bisa sampai phrenic nerve-nya terkena, walaupun let's say misalkan ini adalah C7, C1, spondylooptosis jauh, sampai ke atas nanti C3, C4, C5 itu semuanya bisa terkena dari akibat dari kompartemennya ini. Apakah bisa kembali nanti refleks pernapasannya pasien, spontannya, ya karena indirect trauma dari spinal cord, dengan kita mengembalikan kondisi yang membuatnya kompartemen dan menggunakan kompartemen dengan tindakan operasi, kita harapkan bisa membaik untuk fungsi respirasi. Nah, ini untuk neurogenic claudication dengan vascular claudication, ini harus bisa kita bedakan. Ya, jadi di sini pasti satu dermatoma, yang satu sesuai dengan vascular supply. Ya, itu yang penting untuk kita perhatikan. Dan dengan istirahat itu kalau neurogenik pelan-pelan dia akan membaik, sedangkan pada vaskular tuh bisa cepat dia langsung kembali membaik kondisinya. Manajemennya sama, surgical biasa diprioritaskan untuk usia di bawah 67 tahun di buku. Saya kurang tahu kenapa dia angkanya agak ganjil, dan mungkin dari penelitian. Pada neurogenic claudication disarankan untuk tindakan operasi dan adanya refleks yang asimetris. Nanti surgical approach-nya ada banyak macam, bisa kita pelajari. Jujur saya belum terlalu banyak untuk membaca tentang instrumented vision-nya, ada yang dari anterior, ada yang dari lateral, ada yang dari posterior juga. Nah, mungkin seperti itu yang saya jelaskan pada siang hari ini, Prof. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Stefan. Penjelasan tentang degeneratif spine disease dari cervical, thoracal sampai lumbar sampai S1.
Barangkali ada pertanyaan dari residen, silakan. Selamat siang, Prof. Izin, Prof, dengan Kevin, Prof. Izin bertanya, sebelumnya terima kasih Coach Steven sudah menjelaskan materinya dengan baik. Saya ingin bertanya, pada pasien khususnya pada pasien OPLL, bila ditemukan adanya spinal cord injury pada pasien dengan OPLL, kira-kira bagaimana manajemennya? Apakah ada manajemen khusus atau tidak? Terima kasih, Ko. Langsung, Stefan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin yang dimaksudkan sama Kevin spinal cord injury ini trauma nggih? Ada trauma pada Iya. ya? Iya kok. Oh iya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin saya mencoba menjawab. Ini sambil saya tampilkan fotonya. Untuk manajemennya, kalau OPLL ini kan biasa kita pilih tindakan operasinya laminoplasti. Bila dia OPLL murni. Ya, karena apa? Karena dia more stable untuk posterior kolumnya. Hanya ada kompresi. Jadi kita laminoplasti hanya untuk dekompresi. Untuk stabilisasi posterior tidak perlu orang. Tidak ada permasalahan apa-apa ya di posterior kolumnya. Jadi kita anggap aman, more stable, less inflammation, better laminoplasti saja. Atau mungkin ada mau dari anterior ya. Tapi kita bicarakan seperti itu laminoplasti. Nah, apabila pasien ini ada trauma berarti kita anggap ada disruption dari posterior column, jadi dia lebih unstable, at least compare to yang traumatic non-traumatic lesion. Jadi posterior column unstable. Kalau kita lakukan laminoplasti murni, stabilisasinya harus kita jaga ini. Kalau kita lakukan laminektomi, inflamasinya lebih hebat karena kita lakukan tindakan, apalagi trauma. Kita tahu sendiri trauma ada reaksi-reaksi inflamasi yang bisa memperberat kondisi dari spinal cord. Apabila kita lakukan laminektomi terlalu hebat, makin inflamasi spinal cord-nya. Jadi kita harus ambil jalan tengah. Laminoplasti saja tidak stable dari posterior kolumnya. Jadi biasanya yang kita lakukan seperti pada pasien hari ini, kita lakukan laminoplasti untuk mendekompresi. Kita lakukan, tetapi less invasif karena lebih sedikit untuk inflamasinya. Dan kita lakukan stabilisasi fusi untuk memperbaiki stabilisasi dari posterior kolumnya. Mungkin kita seperti itu yang dapat saya jelaskan. Ya, bagus, Stefan. Jadi OPLL itu bahayanya dia ada di anterior, jadi setiap hiperekstensi dari cord akan menekan satu-satunya arteri spinalis anterior. Seringan pasien datang dengan central cord syndrome, OPLL, central cord syndrome, dan fraktur lamina di belakang atau fraktur spinus untuk menimbulkan injury. Nah, masalahnya adalah kita doubt atau ragu akan stability dengan defisit neurologis. Kalau dihitung slick score di atas 4, ya mesti dilakukan surgical stabilisasi ya. Manakala kita ingin dekompresi, tidak bisa solitary dekompresi semata. Slick score-nya memenuhi, ya, lakukanlah dekompresi dan stabilisasi. Standar penanganan laminektomi, dekompresi, stabilisasi fusi itu standarnya. Ya, Kevin ya. Jadi kalau di mana-mana standarnya laminektomi, dekompresi, stabilisasi fusi. Namun upaya-upaya minimal invasive spine surgery itu memang menjadi isu yang hangat dan menjadi pilihan opsi bagi institusi yang mempunyai sophisticated atau alat-alat yang diperlukan. Kenapa standar itu laminektomi? Arti standar itu adalah minimal yang bisa diterapkan di mana-mana. Laminektomi kan cukup dengan Roger, cukup pasang skru. Sedangkan kalau laminoplasti dengan drill itu tidak bisa di setiap rumah sakit ya. Mesti rumah sakit yang seperti tadi memenuhi equipment-nya, high speed drill dan seterusnya. Jadi
sampai saat ini tidak bisa distandarisir seperti itu, nanti akan menjadi kendala. Misalkan Kevin tugas di Manokwari harus laminoplasti, nah di mana nyari Glenn di Ambon harus nggak bisa ya. Jadi tetap laminektomi fusi. OPLL di daerah Manokwari tetap laminektomi. Kalau tidak ada instabilitas karena trauma, kita tidak menghitung instability, tinggal laminektomi dekompresi saja tanpa fusi. Nah, kalau di rumah sakit yang pusat rujukan, semua fasilitas tersedia, ya pilihkanlah yang MISS, minimal invasive spine surgery. Bagaimana, Kevin, bisa dipahami? Ya bisa Prof, terima kasih penjelasannya Prof. Bagus sekali Kevin. Jadi kalau Kevin bertugas nanti di Papua, dan ke Ambon, Martin ke Manado, tidak ada fasilitas yang memadai, OPLL saja, laminektomi dekompresi. OPLL dengan injury, hiperfleksi, hiperekstensi, lakukan laminektomi dekompresi stabilisasi fusi. Fraktur saja tanpa OPLL sama. Apakah ada dislokasi? Kalau ada, reposisi, laminektomi stabilisasi fusi. Kalau tidak ada dislokasi, laminektomi dekompresi stabilisasi fusi. Nah, kalau bertugas di center pendidikan atau rumah sakit yang sophisticated, yang swasta, yang baik, ada high speed drill-nya, ya lakukan minimal invasive spine surgery. Kastanya di atas standar ya. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Ada lagi pertanyaan dari residen? Prof. Sri, dan tambahan, Prof. Kalau sudah, ya, tolong di-share presentasinya di grup presidennya, Stefannya. Biar pertemuan hari ini bagus sekali. Sampai ketemu Jumat ya, Minggu, sampai ketemu Minggu dan Jumat depan. Itu rutin selalu ya, Minggu jam 10 ada kuliah sambil lecture. Saya tutup pertemuan hari ini dengan Pramasanti. Halo? Dengan Pramasanti, Profnya ketemu Prof jam 10, jam 12 rapat akreditasi. Sekarang membicarakan AMI Kemis. Semua Prof, belum tahu. Kita sudah tekan semua. Om Santi. Izin Prof, Buana lagi OVA COVID nih Prof.